Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi kita manusia sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri kedua macam nikmat itu dengan cara hadir ke majelis ilmu ini, hadir ke Masjid Al-Muhajirin untuk ikut sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 772 dari Hudzaifah radhiyallahu an, Hudzaifah ini bercerita pengalamannya bersama Nabi, bahwa Hudzaifah ini pernah sholat menjadi makmumnya Nabi. Dalam hal ini soal sholat malam, sholat tahajud. Menurut Hudzaifah ini, Nabi setelah membaca Al-Fatihah, lalu Nabi membaca Quran surat Al-Baqarah. Hudzaifah ini mengira Nabi akan rukuk setelah membaca ayat ke-100. Setelah membaca ayat ke-100, ternyata tidak. Nabi meneruskan sampai akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kalau sampai akhir itu 2 juz lebih, 2 juz lebih sekian halaman. Kalau kita membacanya cepat itu sekitar 25 menit 1 juz, 20 sampai 25 menit. Berarti itu sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih, 1 rakaat. Setelah berakhir surat Al-Baqarah, Hudzaifah mengira Nabi akan rukuk. Ternyata tidak. Nabi membaca Quran surat An-Nisa. Setelah Quran surat An-Nisa ini berakhir, ternyata Nabi melanjutkan lagi membaca Quran surat Ali Imran ya, sampai akhir. Itu berarti 5 juz lebih ya. Juz Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu Nabi membacanya tidak urut ternyata ya. Kalau urut kan Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa. Tapi menurut keterangan hadis ini ternyata enggak urut ya. Al-Baqarah dulu, baru An-Nisa, baru Ali Imran. Itu kalau sampai selesai juz 6 lebih, 2 halaman insya Allah. Betapa lamanya sholatnya Nabi gitu ya. Betapa lamanya sholatnya Nabi. Lalu setelah itu rukuknya menurut Hudzaifah ini, sahabat Hudzaifah ini, lamanya seperti berdirinya ya. Lalu i'tidal, lalu sujud. Sujudnya selamanya seperti rukuknya ya. Seperti rukuknya. Sangat lama ya. Lalu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menurut Hudzaifah ini, setiap ada
ada ayat yang apa? Kalau Nabi membaca ayat tentang yang di dalamnya ada perintah bertasbih, maka Nabi bertasbih. Jadi berarti Nabi membacanya tartil, bukan kesusu gitu, bukan kesusu. Tartil itu pelan-pelan, enak didengarkan gitu. Kalau ada yang hafal itu bisa ngikuti dari belakang. Kalau ada yang bisa bahasa Arab bisa apa? Bisa tahu artinya, bisa tahu artinya, bukan dibaca cepet-cepetan. Lalu apabila beliau itu melewati ayat yang berisi permintaan, beliau juga meminta. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, beliau juga meminta perlindungan kepada Allah. Berarti sangat tartil, sangat tartil. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kita boleh sholat sunnah itu berjamaah ya. Boleh sholat sunnah itu berjamaah. Seperti yang dilakukan di masjid kita ini setiap malam Ahad itu kan berjamaah, itu berarti boleh ya. Ini contohnya, ini hadis ini. Juga apa? Kita boleh sholat sunnah berjamaah seperti tarawih itu kan juga sunnah ya. Itu boleh menurut hadis ini. Lalu kalau kita sholat malam itu disunnahkan yang lama, disunnahkan ya, yang lama. Tapi bagi kita yang masih belajar mungkin tidak terlalu lama. Yang penting istiqomah itu. Yang penting kita jaga istiqomah. Lalu boleh membaca surat Al-Quran itu tidak urut ya. Tadi itu Nabi tidak urut. Pertama Al-Baqarah, yang kedua An-Nisa, terus yang ketiga baru Ali Imran. Itu berarti enggak urut. Jadi boleh aja enggak urut, terserah yang baca itu. Membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar pasti harus pelan-pelan, harus tartil maksudnya. Harus tartil, bisa dinikmati. Tidak cepet-cepetan sehingga apa? Sehingga ada huruf yang tertinggal, tidak seperti itu. Lalu hikmah yang berikutnya, boleh berdoa apabila di Al-Quran itu diperintahkan untuk berdoa. Boleh beristighfar kalau di Al-Quran itu yang kita baca ada apa? Perintah untuk beristighfar. Boleh apa saja ya, apa yang diperintahkan di Al-Quran itu. Kalau di Al-Quran itu ada ancaman api neraka, kita bisa berlindung kepada Allah. Ya Allah, selamatkan hamba dari siksa api neraka. Kalau yang kita baca, makanya kalau kita baca misalnya di luar sholat, itu kita baca misalnya Al-Quran dan terjemah, nah di situ kita baru paham ya misalnya. Kalau di situ ada ancaman siksa kubur, ya kita bisa langsung berlindung kepada Allah. Ya Allah, selamatkan hamba dari siksa kubur. Di situ ada janji Allah tentang rezeki misalnya, kan langsung kita berdoa, ya Allah, semoga hamba mendapatkan rezeki seperti yang disebut di ayat ini. Dan seterusnya seperti itu. Jadi diperbolehkan memang. Jangankan di luar sholat ya, di dalam sholat aja Nabi melakukan itu ya, Nabi melakukan itu. Dan dibolehkan bagi kita, terutama kalau sholat sendirian ya, terutama kalau sholat sendirian, antara berdiri, rukuk, sujud, lamanya hampir sama, itu diperbolehkan. Ini contohnya dari Nabi, ketika Nabi sholat tahajud. Dan Nabi dijamin surga oleh Allah, pasti dosa-dosanya diampuni. Tapi Nabi sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah ya, di dalam melakukan ketaatan, tidak asal dikerjakan ya, tidak asal dikerjakan. Pokoknya tahajud, pokoknya witir, pokoknya sholat jamaah ke masjid, tidak seperti itu. Nabi yang dilakukan Nabi sebenarnya seperti itu, bersungguh-sungguh. Nabi itu bersungguh-sungguh. Bahkan di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah ini ketika subuh melihat kakinya Nabi bengkak gitu. Kenapa? Karena Nabi habis sholat tahajud dan witir. Tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Ternyata Nabi menyebabkan kakinya Nabi bengkak. Lalu Aisyah bertanya karena prihatin terhadap kakinya Nabi. Bukankah, katanya Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu?
baik yang dulu maupun yang akan datang. Kenapa engkau melakukan hal seperti ini kan? Yaitu sholat sampai bengkak ini. Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku, wahai Aisyah, menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur gitu ya. Jadi karena Nabi sudah dijamin surga, dosa-dosanya pasti diampuni, maka Nabi bersyukur. Nabi bersyukur. Jadi Nabi bersolat tahajud tadi dan witir tadi dalam rangka bersyukur. Maka mari kita melakukan ketaatan-ketaatan itu, kalau merasa sudah banyak, ya jangan merasa banyak ya. Terus lakukan selebih banyak lagi. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena diberi apa? Kesempatan hidup. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertaubat. Bersyukur semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Salah satu bentuk syukurnya adalah beribadah dengan sebaik-baiknya, seperti yang dilakukan Nabi, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya bengkak. Pernahkah kita sholat tahajud sampai 2 jam misalnya? Mulai jam 12, kalau Nabi mulai jam 12 sampai subuh, nggak tidur Nabi, nggak tidur. Makanya Nabi kalau habis sholat isya itu langsung masuk rumah, bercengkrama dengan istrinya, dengan anaknya, lalu tidur. Tidurnya nggak terlalu larut, nggak terlalu larut. Agar apa? Agar bisa bangun lebih awal, agar bisa bangun lebih awal. Itu yang biasa dilakukan. Itu sholat sunnah ya, itu sholat sunnah. Bagaimana untuk sholat wajib ya? Bagaimana untuk sholat wajib? Mari kita pelajari bersama-sama ya, agar kita menjadi tahu, agar kita menjadi tahu. Sholatnya Nabi yang wajib itu paling lama adalah sholat subuh ya. Adalah paling lama itu sholat subuh. Terus yang agak lama itu sholat zuhur dan asar, itu sama ya. Itu sama. Terus yang lebih singkat sholatnya Nabi itu adalah sholat isya ya. Dan yang paling singkat adalah sholat isya, sholat maghrib. Sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu paling pendek. Kenapa? Waktunya pendek antara maghrib ke isya ya. Paling pendek. Jadi paling pendek. Setelah isya itu lebih panjang dari maghrib. Lalu zuhur dan asar itu lebih panjang dibandingkan isya tadi. Dan subuh itu paling lama. Bahkan kesaksian sahabat di hadis, Nabi itu pernah sholat subuh saking lamanya sampai matahari itu terbit, sampai matahari terbit, saking lamanya. Di masjid kita ini belum pernah dilakukan seperti itu ya, belum pernah. Yang dibaca Nabi ketika sholat subuh nih, ketika Nabi sholat subuh, Nabi sering membaca Quran surat Al-Waqi'ah, dibagi 2 ya. Separuh lebih sedikit itu rakaat pertama, separuh kurang sedikit itu di rakaat kedua. Surat Al-Waqi'ah itu surat ke-56 ya. Itu ada 3 halaman lebih ya. Bukan 3 halaman, 3 lembar lebih ya. Berarti itu hampir 6 halaman ya. Hampir 6 halaman. Itu dilakukan Nabi separuhnya di rakaat pertama, separuhnya lagi di rakaat kedua. Lalu itu riwayat hadisnya, hadis riwayat Ahmad ya. Nanti bisa dicek ya. Sekarang gampang kok ngecek hadis, ini mudah ya. Lalu Nabi di kesempatan lain membaca Quran surat At-Tur ya. Surat At-Tur surat ke-52. Itu ada 49 ayat. Itu 2,5 ya. Jumlah halamannya 2,5 halaman. Lalu surat Al-Qaf ya. Surat Al-Qaf itu surat ke-50 ya. Itu jumlah halamannya hampir 3 halaman. 3 halaman kurang sedikit ya. Berarti lama ya, berarti lama. Itu hadisnya Muslim dan Abu Daud, insya Allah sahih. Lalu pernah juga dan juga beberapa kali Nabi itu tidak disebutkan di hadis ini surat apa, tapi yang pasti lebih lama dan lebih dari 60 ayat ya, lebih dari 60 ayat. 60 ayat kalau di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu panjang-panjang ya.
panjang-panjang. Itu lebih dari 60 halaman. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Dan juga surat As-Saff itu 182 ayat. Ini juga cukup banyak, ini 7 halaman. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi kalau jadi imam sholat subuh itu lebih sering membaca surat yang panjang dibandingkan surat yang pendek. Itu lebih sering Al-Quran surat yang panjang. Dan sampai saat ini, sampai hari ini ya, kalau kita melihat siaran langsung dari Masjidil Haram atau dari Masjid Nabawi sholat subuh misalnya, itu insya Allah kalau di sana subuhnya jam 5, berarti di sini jam 9 ya, jam 9 pagi. Coba kita lihat, kita setel Masjidil Haram, lalu kita ikuti. Maka yang di sana sampai hari ini yang dibaca Ar-Waqiah dibagi 2, Ar-Rahman dibagi 2, surat rokaat pertama dan rokaat kedua. Lalu surat Yasin dibagi 2 ya. Seperti itu sampai hari ini. Bahkan yang saya pernah melihat itu imamnya namanya Syekh Bandar Baleha, itu kalau membaca tartil itu pelan, suaranya merdu itu. Saya perhatikan sholat subuhnya itu 38 menit. 38 menit. Bapak Ibu yang berniat untuk haji itu siap-siap dengan sholat yang lama seperti ini ya. Siap-siap dengan sholat yang lama seperti ini. Kalau di sini kan paling banyak itu 2 halaman ya. Paling banyak 2 halaman kalau di sini. Ini juga sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1257 dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sholati tulul kunut." Salat yang paling afdal atau utama adalah salat yang berdirinya lama gitu. Jadi kalau kita salat berdirinya lama, terutama kalau salat sendirian nanti, kalau salat sendirian maka itu berarti salat paling afdal. Menurut Nabi, ini Nabi yang bilang. Saya cuma membaca begitu aja. Saya cuma membaca. Jadi Nabi yang bilang. Nah, untuk apa sholat itu berdirinya lama? Ya berarti membaca Al-Qur'annya yang panjang gitu ya. Yang panjang. Itu menurut Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka bagi kita yang ditugasi oleh takmir untuk menjadi imam, berarti jangan sampai melanggar apa yang pernah dilakukan Nabi. Boleh panjang, tapi paling panjangnya seperti ini tadi, 7 halaman ya. Kalau hafal ya, kalau hafal. Berarti tidak boleh terlalu pendek kalau sholat subuh ya. Nggak boleh terlalu pendek. Mengapa? Karena Nabi juga nggak pernah terlalu pendek untuk sholat subuh. Kalau sholat maghrib memang Nabi kadang membaca apa? Idza zulzilatil ardu zilzala, yang seperti itu misalnya. Dan seterusnya. Tapi juga kadang membaca potongan ayat itu juga pernah. Tapi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Jadi kalau kita ditugasi imam seperti itu. Dan kalau kita jadi makmum ya harus ikuti imam ya, harus ikuti imam. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 648 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah menunggangi seekor kuda, lalu beliau terjatuh dan terluka pada sisi badan sebelah kanan. Jelas, para sahabat sangat jelas kalau memberikan penjelasan itu ya. Maka beliau melaksanakan sholat salah satu sholat sambil duduk ya, karena jatuh tadi itu. Maka Nabi sholat sambil duduk. Maka menurut Anas bin Malik, kami para sahabat menjadi makmum dengan duduk pula itu. Dengan duduk pula. Jadi karena Nabi jadi imam duduk, maka kenapa Nabi duduk? Karena jatuh dari kuda tadi.
Lalu makmumnya ikut duduk sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Nah ini ibu bapak, saudara-saudara, kalimatnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Imam sholat itu ditunjuk untuk diikuti. Jika ia ruku, maka rukuklah kalian. Jadi kalau imam itu sudah ruku, berarti kita ruku gitu ya. Kita ruku, enggak boleh kita tetap berdiri gitu ya. Membaca surat sendiri, enggak boleh. Dan andaikan kita sholat sudah dimulai, lalu kita datang Allahu Akbar gitu ya. Kita Allahu Akbar, lalu imamnya ruku, kita langsung ikut ruku. Enggak usah baca apa-apa. Nah, kalau kita sudah berhasil ruku bareng imam, itu berarti kita sudah dapat 1 rakaat ya. Kita dapat 1 rakaat. Artinya apa? Tidak perlu nambah nanti di belakang. Tapi kalau kita dapatnya imam itu waktu itidal, imam sudah ruku, selesai terus itidal. Lalu kita ini ikut itidal, berarti itu kita enggak dapat ruku saat itu. Berarti apa? Kita harus nambahin nanti. Kalau kita sempat, kalau sholat duhur misalnya sempat bareng imamnya 3, tapi 4, tapi tadi tidak sempat ruku. Yang pertama tidak sempat ruku dengan imam, berarti di terakhir harus nambahi 1. Harus nambahi 1. Jadi dianggap ruku itu sama dengan imam, rakaat itu sama dengan imam kalau berhasil ruku bersama imam. Kalau berhasil rukuk bersama imam, jika ia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Tidak boleh mendahului. Tidak boleh Tidak boleh agak lama, enggak boleh gitu. Jadi misalnya di sujud terakhir misalnya. Di sujud terakhir imam sudah duduk. Ada makmum yang tetap sujud. Itu melanggar hadis ini. Melanggar hadis ini. Inilah kalimatnya, jika ia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Enggak boleh terus berlama-lama sujud, itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi makmum harus ikut imam. Makmum harus ikut imam. Dan jika ia mengucapkan sami'na, sami Allahu liman hamidah, jadi kalau imam sami Allahu liman hamidah berarti i'tidal, maka jawablah kata Nabi, Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, maka kita sebagai makmum langsung jawab Rabbana walakal hamdu. Dan jika ia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Dan jika ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semuanya dengan duduk. Jadi kalau imam itu sholatnya berdiri, maka makmumnya juga berdiri, kecuali yang sakit ya. Kecuali yang sakit. Nah, tapi kalau makmumnya duduk, imamnya duduk, semua makmum wajib duduk ya. Semua makmum wajib duduk. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Tapi alhamdulillah di masjid, jika kita menjadi makmum, jadi yang pertama tadi kita harus ikut imam. Kita harus ikut imam. Mendengarkan bacaan imam ya. Mendengarkan bacaan imam. Di Quran surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Dan ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat ya, agar kamu mendapat rahmat. Ini perintah secara umum ya, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi kalau imam itu baca Al-Qur'an, kita harus diam, kita dengarkan. Kita simak ya, kita simak. Walaupun mungkin nggak tahu artinya ya, karena kita bukan orang Arab, kita nggak tahu artinya, kita dengarkan ya. Dengan mendengarkan itu insya Allah ada ketenangan pada hati kita, pada jiwa kita, itu ada ketenangan. Jadi kita dengarkan, walaupun tidak tahu artinya. Selama apapun yang dibaca imam, itu harus kita dengarkan. Tapi tadi imam tidak boleh melanggar yang dilakukan Nabi. Nabi tadi pernah jadi imam membaca 7 halaman ya. Berarti kalau imam itu membaca 2 halaman diperbolehkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, perhatikan juga hadis
riwayat Ad-Daruqutni dari Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia, ya. Jadi bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga, ya. Bacaan makmum juga. Ini memang hadis ini masih ada yang mengkritisi, ulama yang mengkritisi. Maksudnya mengkritisi itu ada yang bilang hadis ini lemah gitu ya, hadis ini lemah. Tapi untuk memotivasi kita agar kita mendengarkan orang baca Al-Quran, maka kita lakukan itu. Kalau ada orang baca Al-Quran, kita dengarkan. Kita dengarkan. Semoga kita mendapatkan pahala orang membaca Al-Quran. Semoga seperti itu. Apa pahalanya orang baca Al-Quran? Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qara'a harfam min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamin harfun wa mimun harfun. Artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan diberikan dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu mendapatkan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti seharusnya sikap kita, seharusnya dengan hadis ini, kalau ada imam yang bacanya panjang, ya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak pakai baca, ada peluang mendapatkan pahala seperti ini, ya. Ada peluang mendapatkan pahala seperti ini. Harusnya seperti itu. Jadi nanti kalau bapak ibu ada yang haji atau umroh, lalu imamnya itu membaca tadi ya, surat apa? Surat Al-Waqiah misalnya. Itu 3,5 halaman gitu. Lalu kita dengarkan, berapa banyaknya pahalanya yang kita dapat gitu. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi juga suka mendengarkan bacaan orang lain, ya. Nabi suka sekali mendengarkan bacaan orang lain. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4583, Ibnu Mas'ud bercerita, suatu hari Nabi Muhammad SAW menyuruhku membaca Al-Quran. Karena Nabi ingin mendengarkan bacaan dari Ibnu Mas'ud. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran, ya. Lalu Ibnu Mas'ud ini sungkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depan Anda, katanya. Jadi itu menunjukkan apa? Ibnu Mas'ud itu sungkan gitu ya. Mengapa sungkan? Padahal kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran itu loh diturunkan kepada Anda. Bagaimana saya bisa membacakan itu kepada Anda? Maka Nabi menjawab, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka karena seperti itu, Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Yang dibaca Ibnu Mas'ud itu Quran surat An-Nisa sampai ayat 41. Nabi menangis. Sampai ayat 41 Nabi menangis sampai menetaatnya kepada Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadi makmum, tadi itu ikuti imam, lalu mendengarkan bacaan imam, baik panjang atau pendek, agar kita itu bisa bersabar dengan itu, dengan apa yang dibaca oleh imam tadi itu, walaupun kita tidak mengerti misalnya, tidak paham, maka lakukan itu karena dalam rangka bersyukur kepada Allah. Seperti yang dilakukan Nabi itu loh. Nabi sholat sampai bengkak, karena apa? Karena bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa begini, kita masih bisa begini, dan lain sebagainya. Harus bersyukur. Gitu. Salah satu bentuk syukurnya itu tadi loh,
Misalnya ketika sholat, cobalah kita bersabar. Kita bersabar yang khusyuk mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Apa yang dibaca oleh Nabi. Saya ulang sedikit, Nabi itu pernah sholat sampai bengkak ya. Pernah sholat sampai bengkak kakinya. Padahal Nabi sudah dijamin surga. Nabi sudah pasti diampuni dosa-dosanya. Kita itu tidak ada yang menjamin surga. Kita ini tidak ada yang bisa menjamin kita itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Maka mengapa kita tidak bisa bersabar di dalam melakukan sholat itu? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi pencerah bagi kita, semoga kita bisa memahami, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita, atau saya umumkan bahwa di Masjid Al-Muhajirin ini ada tabungan kurban. Bagi yang ingin menabung bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Hari Raya Kurban itu kurang 3 bulan setengah lagi kira-kira ya. Mari kita mulai menabung ya, agar kita tidak berat. Nabi berkurban setiap tahun. Maka mari kita berusaha untuk berkurban setiap tahun. Padahal Nabi sudah dijamin surga, tapi masih berkurban setiap tahun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.